Kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat di Kecamatan Cipari mendapat sambutan antusias dari para kepala dusun atau kadus sekecamatan Cipari. Sehingga ini satu hal, hidayat, nur itu adalah cahaya. Cahaya itu merupakan... Di hadapan sekitar 30 kepala dusun, Taufik Nur Hidayat memberikan arahan dan motivasi terkait tupoksi kepala dusun. Meskipun tupoksinya cukup berat dan banyak tantangan, namun fasilitas yang diterima para kepala dusun tergolong masih minim, sehingga perlu kesabaran dan keikhlasan dalam bekerja. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir nikmat ikhlas. Karena ger ora ikhlas sempata sikile melakukan. Pada kesempatan tersebut, 3 orang kepala dusun atau kadus menyampaikan aspirasi atau mengadukan permasalahan yang ada di desanya, yaitu Edi Mastoro selaku kadus Segara Langu yang mengadukan permasalahan tingginya pajak bumi dan bangunan. Kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Yani selaku kadus desa Cipari mengadukan akses jalan yang melewati kebun karet. Dan yang ketiga yaitu Parianto selaku kadus Kutasari mengadukan masalah bantuan khusus dan minimnya fasilitas kepala dusun di balai desa. Bahwa di tahun ini adalah menjadi sebuah penarikan PBB yang beda dari tahun sebelumnya karena ada kenaikan yang sangat signifikan, luar biasa. Dan nyuwun sewu Pak Dewan, kenaikan itu siapa sih yang menaikkan? Atas persetujuan jenengan atau tidak? Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara menaikkan? Kenapa kalau ketiga nyuwun sewu, contoh kasus di Adipala, desa Adipala, pajak PBB 1.200.000 menjadi 7 juta. Di Segara Langu nyuwun sewu itu real Pak Ketua Dewan yang awalnya cuma 200 menjadi 800.000. Artinya kenaikan itu bagaimana cara prosentase menghitungnya. Kalau memang kenaikan itu sudah diatur 10%, 20%, 30%, tentunya tidak akan terjadi semacam itu. Yang 10.000 menjadi 70, yang 30 menjadi 150. Cara perhitungannya bagaimana? Yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada di kebun karet di Cipari. Mengapa pemerintah kabupaten itu tidak bisa melaksanakan atau memang ada kendala yang berkaitan dengan jalan masuk Cigatel dan Pengadilan. Ini sebetulnya bukan wilayah saya, tapi belum sewu lah. Kadang-kadang kanca-kanca kang lorang ngomong deh pada abad pada butuh. Nah, ini saya berharap agar ke depan penanganan itu bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar dalam perbaikan jalan itu tidak seperti yang sudah berlaku amburadul. Untuk tahun 2020 Desa Kutasari mendapat alokasi bansos itu sekitar 125 juta untuk kegiatan rehab kantor desa. Tahun berapa? Tahun 2020, 2019, 2020. Nah, sampai sekarang itu belum diteruskan. Terus Bapak tadi Pak kadus punya meja atau ruangan apa tidak? Ruangan kaur dulu penonton Pak. Kasarin ini Pak. Bener orang gue. Nyun sewu. Kulungan gini, ruangan itu bebas. Ini begitu. Tolong pada Bapak Dewan solusinya itu seperti apa? Oh begitu ya. Ya, saya yang pertama berkait dengan pajak ya, PBB ya. Ya. Jadi itu lahirnya dari undang-undang kalau nggak salah nomor 1 ya, tahun 2022 dari pusat.
soal penyesuaian, karena NJOP juga banyak yang sudah tidak sesuai. Undang-undang itu yang membuat pusat wajib hukumnya dijalankan. Bu, undang-undang begitu hadir, orang dianggap dan wajib tahu. Jelayen ya. Tapi itulah namanya mata hukum. Dibuat sebagai regulasi. Undang-undang ini dibuat di sana, kemudian turun PP, peraturan pemerintah, turunlah kepada kabupaten. Bupati menyampaikan raperda, payung hukum tertinggi di tingkat kabupaten namanya perda, peraturan daerah. Bupati menyampaikan raperda berkait, dibahas di DPRD. Setelah jadi 2023, PP itu 2023, kemudian Bupati menyampaikan, mengajukan, kemudian muncul perda dan kemudian muncul peraturan Bupati. Saya kan tidak bisa ngomong, tenang saja nggak bisa. Tapi penyampaian ini gue menjadi masukan, tolong kadus ini hebat banget ya, malah kadus tapi kayak Bukatina kayak kades nih. Kadusnya luar biasa rasa tanggung jawabnya nih. Saya terima kasih. Kini bisa protesnya bentuk tulisan, surati ketua DPRD ya, supaya apa? Supaya saya memanggil dinas terkait, duduk ajak menghitung bersama loh. Ya, supaya ada revisi. Tahu? Resah dan gelisah kan kudu dibuktikan dengan surat, karena itu pemerintahan. Maka dari itu, ini mewakili tidak hanya di sini, mewakili sekabupaten. Ya, mewakili. Kalau itu ternyata kekeliruan sampai undang-undang, biar sampai ke pusat, supaya kesalahannya tidak se-Indonesia. Kalau undang-undangnya benar, perdanya benar, perbabnya yang nanti direvisi. Taufik Nur Hidayah? Yes, sukses. Diulang kembali, Pak? 3 kali. 2 kali lagi. Taufik Nur Hidayah? Yes, sukses. Sekali lagi. Taufik Nur Hidayah? Yes, sukses. Oke, terima kasih sambutannya untuk semuanya. Ya, intinya terima kasih ya, terutama dari Pak Ketua Dewan yang sudah bisa silaturahmi dengan Kepala Dusun Sekecamatan Cipari. Intinya banyak hal yang sudah disampaikan, baik pertanyaan dari Kepala Dusun yang ada di Kecamatan Cipari yang terkait beberapa hal, ada PBB, ada pembangunan dan sebagainya, sehingga ada pencerahan dan penjelasan dari Pak Taufik untuk bisa kedepannya untuk bisa berjalan semuanya. Jadi pada intinya kepuasan dari masing-masing Kepala Dusun Sekecamatan Cipari yang sementara ini menjadi unek-unek ya, terutama di PBB kenaikan yang signifikan ini, yang mudah-mudahan nanti bisa kita audiensi dengan DPRD untuk menindaklanjuti supaya tidak menjadi gejolak di masyarakat, khususnya PBB yang ada di ya sudah merata lah intinya, tidak hanya Kecamatan Cipari saja. Sementara itu. Selain menerima aduan permasalahan secara langsung dari para kadus, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayah juga memberi kesempatan agar aspirasi para kepala dusun ini dapat diwujudkan dalam bentuk audiensi dan mengirim surat kepada lembaga DPRD Kabupaten Cilacap.